Sektor pajak sumber daya alam seperti galian C dinilai belum berkontribusi optimal terhadap PAD Kabupaten Kendal. Realisasi penerimaan pajak galian C setahun hanya 1,3 miliar rupiah. Dalam rapat paripurna DPRD Kendal tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, sejumlah fraksi menyoroti rendahnya penerimaan dari sektor pajak galian C. Anggota DPRD dari fraksi PKB menilai nilai ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, khususnya kerusakan jalan yang dilalui angkutan berat. Banyaknya warga terganggu aksesnya karena kondisi jalan yang rusak dinilai lebih merugikan dibanding hasil yang diterima daerah. Kemarin Bapenda sudah melaksanakan salah satunya membuat aturan menerapkan pajak di kos-kosan. Kalau yang hari ini jalan sedang ramai diperbincangkan itu ya galian C itu dan KIK sebenarnya. Tapi itu harus rame-rame, kita harus benar-benar guyung agar ada, karena tidak masuk akal, betul tidak masuk akal realisasinya. Gunung Kendal ngurut KIK full hasilnya cuma 1,3, tidak sampai 2. Nah itu gendandani dalan wae piro Mbak? Tidak cukup, gendane wong kepleset, wong do kecelakaan karena rawan betul memang. Nah, kami melihat kalau jalan licin itu kadang orang yang buru-buru, ada yang di jalan itu kan bahaya, apalagi anak-anak itu tidak tahu jalan licin. Senada dengan itu, fraksi Gerindra juga menilai realisasi PAD tahun 2024 masih jauh dari target. Mereka mempertanyakan apakah anggaran telah menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal penanggulangan pengangguran, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Harapan dari kami dengan adanya efisiensi ini yang diutamakan adalah pelayanan dasar warga masyarakat berkaitan dengan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Kendal. Yang selanjutnya, penggalian potensi daerah perlu adanya perbub untuk penggunaan lahan-lahan yang di situ digunakan untuk galian-galian C, yang saya lihat dari daerah Weleri sampai Sukoharjo itu merusak akses jalan, juga tingkat kerawanan untuk kecelakaannya juga sangat tinggi. Apabila seperti tadi saya turun aja ada yang jatuh karena pengelolaan tambang yang tidak baik sehingga akan merugikan warga masyarakat. Yang selanjutnya kami berharap di tahun-tahun yang akan datang ini kemudahan untuk perizinan khususnya untuk peternakan, seperti kami warga masyarakat yang ingin donor darah perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan adanya perbub. Kenapa kalau bisa mudah dibikin ruwet? Karena untuk membangun suatu daerah perlu akses kemudahan yang di situ tidak melanggar aturan yang ada. Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi mengakui masih ada kelemahan dalam optimalisasi PAD dan berjanji akan melakukan terobosan di tahun berikutnya. Tadi kan paripurna pandangan fraksi tentang pertanggungjawaban di 2024. 9 tahun WTP ini dipertahankan. Ini lebih pada persoalan administratif, ya. WTP kan persoalan administratif. Yang kedua, kemudian ada silpa yang harus dilakukan. Banyak masukan-masukan dewan yang menurut kami berharga, terutama berkaitan tadi yang kami dengar di persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, dan ini nyambung dengan program pemerintah pusat yang harus diurus. Terus terang bahwa kita terima kasih ada masukan dari para mengingatkan kita untuk segera fokus pada program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak, terkait tadi ada dari fraksi PKB sendiri ya, itu menyoroti terkait PAD yang kurang maksimal. Terus salah satunya harus ada inovasi, dan inovasinya pajak FPLB. Ya, betul. Hari ini kita belajar banyak ya dari pengalaman terutama 2024, turunnya pendapatan, ada berbagai hal yang memang harus kita evaluasi kembali. Bagaimana tentang pajak dan retribusi, kita kan banyak ya, kemarin kita dengar retribusi masalah tambang yang jauh dari harapan kita, kemudian pajak PBB dan sebagainya. Nah ini yang nanti kita akan coba
inovasi yang paling bagus yang kemudian bisa menambah income. Karena di lapangan ini kan banyak sawah-sawah atau kebun yang sekarang sudah jadi rumah. Kalau pajaknya masih sawah atau masih kebun kan sudah nggak tepat. Makanya harus ada cek ulang terhadap Pemerintah daerah perlu lebih serius mengelola potensi sumber daya alam agar berkontribusi maksimal pada kesejahteraan masyarakat. Dan bagi masyarakat memahami peran pajak lokal serta mengawasi penggunaannya adalah langkah kecil namun penting untuk membangun daerah secara kolektif.